Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni Luhut Binsar Panjaitan, meminta agar pemerintahan berikutnya dapat melanjutkan program-program yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo, khususnya mengenai program hilirisasi sumber daya mineral dalam negeri. Oleh sebab itu, Luhut mengaku tidak setuju dengan salah satu pihak bakal calon presiden atau baca pres yang berniat melakukan perubahan terhadap kebijakan pemerintahan saat ini. Apakah Republik Indonesia di jalur yang benar? Apakah pemerintah sudah benar? Apa saja perubahan yang dibutuhkan oleh Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis senior PKAD, yakni Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah baik sehingga bisa Ya, bersua kembali. Alhamdulillah Bung, ini ada Menteri Marvel, oh bukan Marvel, Marves ya. Menteri, Menteri Maritim dan Investasi. Yakni Luhut Binsar Panjaitan ini secara tegas menolak adanya pihak-pihak yang ingin perubahan. Wah, berarti nggak mau berubah menjadi kasar baju hitam gitu ya. Apakah Anda setuju ini, Bung? Ya. Ya, kalau kita amati dari pernyataan Pak Luhut atau yang tadi juga sudah disampaikan berita, cuplikan beritanya oleh Mas Nanang, kita juga harus mengamati bahwa perubahan itu pasti. Nah, melakukan perubahan itu pilihan. Nah, karenanya apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal abadi ya. Jadi semuanya berubah. Dulu kita kecil ya, kemudian sekarang jadi besar, nanti juga akan tua. Sebagaimana juga sebuah pemerintahan ya, dulu kita kenal presiden kita Pak Soekarno, kemudian digantikan oleh Pak Soeharto, kemudian juga oleh Gus Dur, Presiden Habibie, SBY, Pak SBY, Bu Mega, kemudian Pak Jokowi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, karenanya siapapun tidak bisa menghindari dari adanya perubahan ya. Adapun terkait dengan persoalan pemerintahan ya tentu ini juga kita patut memberikan sebuah catatan ya. Pertanyaannya, kalau memang negara kita saat ini Indonesia itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka kenapa kita harus takut dengan perubahan yang lebih baik? Atau jangan-jangan kita sebetulnya tidak mau berubah menuju ke arah yang baik. Nah, ini sebuah tanda tanya besar khususnya kepada pernyataan dari Pak Luhut tersebut. Nah, karenanya bagi kita sebagai rakyat Indonesia hal yang wajar ya kalau adanya perubahan. Nah, jangan-jangan ini menunjukkan juga sikap sebagai sindrom power terkait dengan begitu cintanya kepada kekuasaan sehingga kalaulah nanti terjadi pergantian perubahan baik itu dari sisi administratif, perubahan aturan hukum maupun juga perubahan dari sebuah tatanan pemerintahan, nah mereka ketakutan. Seperti itu, Mas Nanang. Baik, Bung Hanif. Ini kan ucapan Luhut Binsar Panjaitan ini berulang kali menyinggung soal pihak yang mau membuat perubahan. Apa motif politik dari pernyataan beliau ini, Bung? Ya, memang ini menarik ya ketika kita membahas kaitannya dengan sebuah perubahan khususnya di tahun politik ya. Lebih-lebih ini adalah periode terakhir dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan wakilnya yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kita juga melihat bagaimana sepak terjang Pak Luhut Binsar Panjaitan ya semenjak Presiden Jokowi duduk di kursi kekuasaan RI 1 semenjak periode pertama. Peranannya begitu signifikan. Bahkan ya seolah-olah melebihi apa yang dilakukan oleh presiden dan presiden sendiri juga memberikan privilege kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan ini ya terkait dengan bidang-bidang kementerian ataupun bidang-bidang strategis yang memang itu membutuhkan orang-orang yang sebetulnya
yang kapabilitasnya memenuhi ya. Hanya ini juga ada kepentingan politik kalau kita amati dari pernyataan-pernyataan beliau. Nah, yang pertama, kalau kita amati dari pernyataan beliau ini menunjukkan bahwa eh, perubahan politik yang perlu kita sadari itu kan senantiasa terjadi ya. Tidak ada rezim manapun yang tidak berubah di dunia ini ya. Dan itu sebuah keniscayaan kalau terkait dengan perubahan eh, politik ya. Tidak bisa serta-merta kita mendiamkan sesuatu keadaan. Lalu yang kedua, makna politik dari pernyataan ini kan kita menunjukkan ya bagaimana sikap seseorang. Apakah seseorang itu terkategori seorang negarawan sejati ataupun juga sebetulnya memiliki sebuah misi tertentu, misalnya apakah itu untuk kepentingan pribadi kah, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan perusahaan, misalnya kalau memang ada pejabat yang memiliki perusahaan, atau memang ya kepentingan yang lain, misal kepentingan baik itu oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Yang ini sebetulnya kita sebagai rakyat juga tidak menghendaki adanya oligarki politik dan juga oligarki ekonomi yang mencengkram negara kita tercinta, yakni Indonesia. Nah, yang ketiga, makna politik dari pernyataan Pak Luhut sendiri ini menunjukkan sebetulnya eh, negara ini belum memiliki blueprint ya terkait dengan ke depan ini mau ngapain ya, ke depan mau dirancang seperti apa, direkayasa seperti apa. Nah, atau jangan-jangan juga ini keinginan yang disampaikan ini adalah berupa bahwa ini memberikan sinyal kepada nanti ya yang akan menjadi pemimpin di Indonesia ini, kamu jangan macam-macam ya. Nah, karena saya punya kekuatan misalnya, ataupun sebuah ketakutan yang memang ketakutan itu tidak berdasar. Kalau rezim ini atau penguasa saat ini itu menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan mekanisme yang ada ya, sesuai dengan konstitusi, bahkan itu ketika penguasa itu dicintai oleh rakyatnya, kenapa takut eh, untuk dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya? Kan begitu. Nah, kalau ini ada ketakutan berarti kan ada sesuatu hal yang besar yang coba ingin disembunyikan. Nah, ini waktu yang akan bisa menjawab. Seperti itu, Mas Nanang. Baik, next Bung. Haruskah pemimpin berikutnya tak perlu banyak melakukan perubahan dan melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai pemerintah saat ini, Bung Ya, Hanif? memang begini ya. Kalau kita lihat dari anatomi politik di Indonesia ya, memang sebetulnya perubahan yang terjadi yang pertama itu kan tidak sampai kepada perubahan sistem ya, sebatas perubahan person. Nah, aturan itu juga kadang-kadang ya dirubah sesuai dengan kepentingan person yang berkuasa, ya kan? Contoh kalau kita amati ya, misalnya ketika berjanji tidak akan menaikkan BBM misalnya. Nah, ternyata di tengah jalan mau tidak mau menaikkan harga BBM, ya, dengan beragam alasan yang dibangun, baik itu dari sisi keekonomian ataupun dari sisi sosial kemasyarakatan dan yang lainnya, atau bahkan mengancam APBN negara. Nah, itu kan yang terjadi, ya. Lalu juga ketika misalnya pembangunan IKN, ya, yang awalnya ini adalah mungkin tidak akan menyangkut pautkan dengan dana yang besar, ternyata luar biasa. Begitu juga aturan misalnya kaitannya dengan kereta cepat yang awalnya adalah yang membangun adalah bisnis, ternyata juga melibatkan APBN. Nah, ini kan sebuah anomali kalau kita amati bahwa di dalam politik itu senantiasa dinamis. Semua bisa terjadi, semua bisa berubah. Lah, lantas nanti janji kampanye apa yang akan disampaikan kepada rakyat sebagai sebuah komunikasi politik kalau ingin menjadi contoh calon presiden begitu ya. Masa Anda akan melakukan perubahan? Dahulu kan setiap presiden juga melakukan wacana kampanye-kampanye di dalam pemilihan ya. Misalnya tidak akan lagi utang luar negeri, misal buyback Indosat, ya, kemudian juga beragam kebijakannya. Pertanyaannya, apakah semua itu eh, terpenuhi? Kan begitu. Bahkan calon-calon pemimpin baru nanti pun juga akan mencoba menjadikan kelemahan
penguasa saat ini sebagai bahan kampanye kan begitu Mas. Ya contoh Mas Nanang ya misalnya Mas Nanang sekarang ini sebagai seorang buruh yang mungkin gaji standar UM masih di bawah UMR lah katakan misalnya di suatu daerah. Lalu saya sebagai presiden misalnya nanti semua buruh akan saya naikkan UMR-nya tidak hanya 5% tapi 20%. Wah, ini kan sebuah kebijakan yang berbeda dengan presiden yang sebelumnya. Kan begitu. Itu suatu contoh. Nah, ini kalau saya amati juga karena apa? Eh, di dalam pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini kan sebenarnya sudah merancang beberapa pembangunan infrastruktur ya, khususnya yang paling menonjol adalah IKN. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika pemimpin baru nanti itu tidak sejalan dengan kepentingan penguasa hari ini itu, semua yang dibangun itu ya akan mangkrak ya dan akan menjadi sebuah ya mimpi besar atau ya kalau kita katakan seperti dosa besar lah peninggalan rezim sebelumnya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh penguasa saat ini ya. Karenanya kita juga ingin melihat pemimpin ke depan ini adalah pemimpin yang memahami bahwa Indonesia saat ini itu tidak baik-baik saja. Karenanya butuh seorang pemimpin yang mampu eh, memanajeriali negeri ini dengan baik ya, tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu ataupun orang tertentu atau tapi ini adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebab kalau penguasa itu dicintai rakyatnya, ya kita ingat, maka ya penguasa itu akan didukung. Nah, itu kuncinya kan di situ sebetulnya. Kalau rakyat itu percaya, ya mendukung, mencintai penguasanya dan penguasa itu ya katakan tidak ada borok, ya maka itu penguasa yang ya bisa dikatakan penguasa yang akan dilindungi oleh rakyat bahkan didukung meskipun nggak kampanye pun pasti akan didukung ya bahkan Betul. rakyat bisa saja meminta udahlah kalau bisa seumur hidup lah kan gitu ya lah ini belum belum selesai aja ada yang ingin memakzulkan lah people power lah atau segudang keinginan yang lain untuk perubahan ya kalau dulu ada 2019 ganti presiden sekarang ini gantian dong kan gitu ya. Oh iya, Iya, seperti itu Mas Nanang. ya ganti bukan gantian dong saja, ganti channel mungkin ya. Yang jelas kita tetap di channel Khilafah di sini. Baik, Bung Hanif terakhir, apa perubahan yang dibutuhkan oleh negara ini? Lantas kemana arah perubahan yang akan dituju? Kalau kita mau berubah, oke silahkan. Cuma mau kemana kan gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara untuk mewujudkannya, Bung Hanif? Iya, sekali lagi saya tegaskan bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan dan melakukan perubahan itu adalah sebuah pilihan. Artinya rakyat saat ini apakah itu mau diam atau mau rebahan atau mau santai-santaian, perubahan itu akan terjadi. Nah, atau sebaliknya, rakyat itu melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah gerakan yang itu terstruktur, sistematis dan juga masif kaitannya dengan melakukan perubahan. Nah, sebelum melakukan perubahan yang harus kita camkan adalah apa problem utama yang ada di negeri ini. Kan begitu. Apakah cukup eh, sekedar berganti wajah, berganti orang, tapi sistemnya sama, ya, atau perubahan yang keduanya. Dan kalau kita cermati di negeri ini yang mayoritas Muslim, persoalan utama ini kan akibat sebuah penerapan sistem yang kalau kita amati dari sisi politiknya adalah politik demokrasi yang begitu liberal ya, bahkan tidak terkontrol ya. Kemudian juga sistem ekonomi yang juga kapitalistik ya, yang itu ada kesenjangan antara si kaya dan miskin. Kemudian penguasaan aset-aset strategis sumber daya alam oleh asing dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi pangkal ya kalau kita amati ketika negeri yang mayoritas Muslim ini tidak mengambil Islam sebagai sebuah jalan kehidupan, apalagi jalan perubahan. Nah, kita juga punya goal, ya, kita juga punya tujuan kemana arah perubahan itu. Kalau perubahan sekedar perubahan orang, ya maka hasilnya sama saja. Atau kalau perubahan itu sekedar perubahan sistem, tapi tidak diikuti oleh person yang bagus,
maka ya sama saja kondisinya. Karenanya dibutuhkan apa? Ya, good person dan good system. Yang ini nanti akan menjadi sebuah perubahan yang begitu besar, perubahan yang baik. Nah, karenanya arah perubahan ke depan kalau kita sebagai sebuah negara muslim yang terbesar di dunia ini, maka sesungguhnya arah perubahan ke depan harusnya dipandu oleh firman-firman Allah ya, oleh jalan keilahian ya. Tentu ini kita juga eh, am- amati ya bagaimana Rasulullah melakukan sebuah perubahan ya, melakukan sebuah pergerakan ya dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah ya, dari kehidupan yang jahiliyah menuju kepada kehidupan yang penuh berkah dengan penerapan syariah secara kafah. Nah, ini perubahan ini. Nah, karenanya perubahan-perubahan ini yang pertama adalah perlu didukung oleh orang-orang yang memiliki kesadaran, ya, bukan kesadaran yang sifatnya emosional, nah, tapi kesadaran yang didasari oleh akidah Islam yang benar bahwa kita sebagai hamba Allah ingin tahu ketika tahu kerusakan yang terjadi, maka ini perlu diberikan solusi jalan keluarnya, yakni dengan solusi kembali kepada Islam. Nah, ini makanya dibutuhkan orang-orang yang memahami hakikat persoalan yang ada, lalu dirubah dengan kondisi yang lain, ya ini kondisi Islami. Nah, kemudian yang kedua, selain orang yang memiliki kesadaran juga disiapkan sebuah blueprintnya ya, sistem yang bagus. Nah, kalau kita melihat sistem Islam ini, Masya Allah ya, Mas Nanang dan juga pemirsa, sungguh luar biasa. Islam juga mengatur masalah ketatanegaraan contohnya. Islam juga mengatur masalah politik. Nah, Islam juga mengatur masalah kepemimpinan, ya, ekonomi dan sebagainya. Dan itu dijelaskan secara lengkap ya dalam tuntunan syariah Islam. Nah, maka ketika kita memiliki blueprint yang jelas ini ke depan, perubahan itu adalah tidak sekedar perubahan orang, tapi juga perubahan sistem, dan kita sudah menyiapkan perubahan itu. Artinya kita juga sudah punya sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem pendidikan Islam, kemudian sistem pergaulan Islam, sistem tata kelola sumber daya alam sesuai Islam dan sebagainya. Maka ini adalah perubahan yang siap. Nah, ya tinggal dipimpin oleh seseorang ya khalifah yang memiliki kesadaran penuh, yakni ketaatan dia kepada Allah, Rasulnya ya dengan menerapkan syariah, serta ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia ya, tidak pandang bulu apakah dia muslim maupun non muslim, karena hakikatnya syariah Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan yang paling penting untuk saat ini ya, ketika kita bicara terkait dengan perubahan, maka umat Islam ini harus kembali sadar saatnya untuk kembali lagi mengkaji syariat Islam. Nah, apalagi kalau kita berkaitkan perubahan itu biasanya lebih kepada arah politik ya. Maka kita juga perlu mengkaji politik Islam ya. Bagaimana Islam mengurusi urusan kehidupan umat manusia. Lalu bagaimana kriteria pemimpin di dalam Islam. Nah, kan begitu. Tidak sekedar ganteng, tidak sekedar karena dia keturunan Arab misalnya, tidak sekedar dia dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, ngalap berkah ke ulama, tidak sekedar itu. Tapi ditujukan bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya, yang itu tercermin di dalam Al-Quran sebagai wa ulil amri minkum. Nah, itulah sejatinya ulil amri tadi yang taat kepada orang dengan cara apa? Ya tentu menerapkan syariat Islam. Nah, seperti itu Mas Nanang. Baik, terima kasih Bung Hanif atas pemaparannya luar biasa. Jadi kalau kita ingin berubah, maka eh, berubahnya juga harus dengan sistemik gitu ya, bukan sekedar ganti pemimpin tapi juga ganti sistem. Baik, terima kasih Bung Hanif Anas atas pemaparannya. Nah, semoga Bung Hanif sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pemirsa Ikhlas yang dicintai oleh Allah, demikianlah program sains kita, yakni kabar petang untuk hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Saya Nasiwan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.